ikhwani rahimakumullah. Seperti biasa kita awali acara Majelis Khidmat Tabarruk Sudur dengan Robitoh. Robitoh adalah hifzu tasawuri surati Syekh Fikri, menjaga citra atau kepribadian Syekh di dalam pikiran. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Fuyudutur Robaniyahnya dikatakan wahia Robito ini afdolu minazikri, lebih afdol daripada zikir bagi seorang murid. Zikir itu mengingat Allah, namun karena murid belum mengenal Allah dan mengenalnya adalah mengenal guru, yang dimaksud adalah guru yang membawa kepada Allah, maka dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Robitoh dalam hal tersebut lebih utama daripada zikir. Semakin kuat Robitohnya, semakin kuat fuyudutur ruhaniyah, aliran cahaya ruhani dari guru kepada muridnya. Semakin kuat Robitohnya, semakin kuat aliran mahabbah di antara murid ke guru, murid ke ikhwan, murid ke guru, murid ke ahlul baitnya, dan murid ke antar ikhwannya. Artinya kalau ada masalah antar ikhwan, Robitohnya kuat, maka dia melihat kesalahan tersebut tidak menjadi besar di dalam hatinya, karena melihat orang tersebut sebagai ikhwan atau murid dari guru. Nah, ini sebagai efek fuyudatur ruhaniyah, emanasi cahaya ruhani, pancaran cahaya ruhani dari guru. Disebutkan juga oleh Tuan Syekh afyadu wa ansabu, Robito ini lebih cocok dan lebih tepat bagi seorang murid. Maka untuk dan karena itu Robito harus didahulukan. RDM Robito dulu, Robito zikir muraqabah. Sebelum zikir Robito, sebelum ibadah yang lain Robito, termasuk khotamah dan lain sebagainya Robito. Bahkan sebelum kegiatan apapun kita dituntut untuk Robito, agar kemudian tumbuh rasa mahabbah di dalam kolbunya. Nah, dari mahabbah itu nanti mahabbah ke guru, nanti kalau terus-terusan dia berusaha menaiki tangga bukit sabda menuju ilahi ta'ala, maka rasa itu ditingkatkan kepada mahabbah pada Rasulullah. Dari sana ditingkatkan pada mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat jelas di surat Ali Imran ayat 14 dalam membahas masalah cinta. Allah membuat 3 gradual cinta, 3 tingkatan cinta. Satu mahabbah hubus syahwat pada lawan jenis. Ini dibahas pertama. Yang kedua, hubus syahwat kepada dunia. Ini dibahas yang pertama hubus syahwat zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa, ketertarikan kepada lawan jenis. Yang kedua, ketertarikan kepada keturunan. Yang ketiga, kepada dunia. Yang keempat kepada Allah. Ini susunannya begitu di surat tersebut. Ini menunjukkan realitas kehidupan yang Allah ciptakan seperti itu. Manusia dibangun pertama kalinya rasa cinta kepada lawan jenis, lalu kemudian kepada turunan, karena mungkin dari lawan jenis itu menikah dan punya keturunan. Selanjutnya terhadap dunia. Semuanya, kata semua ahli tafsir, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada hubungan ketika hubus syahwat, hubungan dengan lawan jenis itu diikat oleh syariat yang disebut dengan akad nikah, baru ada hubungan dengan Allah. Cinta terhadap keturunan juga tidak ada hubungan dengan Allah kecuali diikat dengan hukum syariat, mendidik dan mengarahkan anak turunan kepada Allah. Dalam hubungan cinta terhadap dunia juga tidak ada hubungan dengan Allah kecuali ada ikatan syariat bahwa dunia itu dibawa untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika tahapan cinta ini terus dirasakan dan semuanya diarahkan atas hukum syariat,
maka kemudian Allah akan membawa rasa cinta itu kepada hubut ta'zim. Lagi-lagi hubut ta'zim tidak langsung kepada Allah, ada levelnya juga. Guru, Rasulullah, Allah. Jadi jangan bermimpilah ulah sok lelegegan hanya cinta kepada Allah. Kepada guru saja tidak bisa mencintai, ini omong kosong, Pak. Saya tidak berbicara masalah teori, tetapi faktanya juga seperti itu, ya. Dan ternyata teori itu juga sebenarnya kalau digali itu seperti itu. Jangan juga kita berpikir sesuatu langsung kepada Allah, tidak akan bisa, Pak. Ini hanya sebuah hayalan yang begitu tinggi sehingga tidak akan pernah tercapai oleh siapapun. Nah, untuk itu mari kita bukan hanya mempraktikkan tapi merasakan, belajar untuk selalu robito. Cara yang paling mudah, ini selalu saya ulang-ulang, robito yang paling mudah adalah titik untuk membayangkannya di latifatun nafs, titik antara dua mata di sini. Jadi saat memejamkan mata, pandangan kita ke sini. Disinilah wajah guru dibayangkan. Kolbu sudah tentu dengan zikir khafi, akidah di sana, akidah ketauhidan, meyakini beliau sebagai pengganti Rasul dalam membimbing ruhani kepada Allah. Posisinya bukan Tuhan dan bukan yang lain, tapi sebagai pembimbing ruhani. Maka tidak ada hukum kemusyrikan. Tidak ada hukum kemusyrikan. Musyrik itu adalah meyakini sesuatu memiliki kekuatan sementara hati lupa terhadap Allah. Ini musyrik. Orang bergelut dengan dunia, orang bergelut dengan ekonomi, dia yakin terhadap ekonomi dan dunianya, kolbunya lupa kepada Allah, syariatnya tara sholat, itu musyrik. Jadi selama itu dianggap sebagai sebuah sabab dan bukan sebagai Tuhan, bukan tempat menggantung, itu tidak musyrik. Kita punya obat dan lain sebagainya, menggantungkan daripada obat tersebut, tanpa obat tersebut tidak akan pernah sembuh, dan kamu lupa kepada Allah, itulah musyrik. Jadi musyrik itu sebetulnya ibadah batiniah, qalbiyah, ibadah dalam kolbu, tidak bisa dihukumi oleh manusia, Pak. Tidak bisa. Saya memakai batu ini bisa bagus, indah, wajib, bisa menjadi musyrik, terserah kepada kolbunya. Ente musik pakai batu, ngapain musik? Saya biar keren saja pakai batu, kan begitu selesai. Paling sombong hukumnya ke sana. Ya, jadi ini ibadah batiniah. Nah, itu robitohnya. Maka mari kita laksanakan. Dan doa di dalam robitoh jangan radhiyallahu anhu, tetapi radhiyallahu anka. Karena robitoh itu memposisikan diri sedang berhadapan dengan guru. Radhiyallahu anhu itu semoga Allah merindai dia, orang ketiga kan. Sementara di hadapan bukan dia tetapi Anda, kamu. Berarti dalam bahasanya radhiyallahu angka, bukan anhu. Ini orang sehat namanya, Pak, itu. Bukan orang gila. Kalau orang gila, semoga Allah meridhoi Anda, tetapi di hadapannya tidak ada siapa-siapa. Sehat gak, Pak? Enggak sehat itu. Mudah-mudahan Allah menyayangi kamu. Di sininya nggak ada siapa-siapa. Ini orang sehat, orang gila, Pak. Orang gila kan? Mudah-mudahan Tuhan menyayangi kamu. Di sininya nggak ada siapa-siapa. Orang sehat, orang gila. Orang gila. Nah, semoga Allah meridhoi Anda. Di hadapan tidak ada siapa-siapa. Rasanya tidak menganggap ada siapa-siapa. Itulah orang gila. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dalam at-tahiyat kan? Syahadu illallah. Semoga salam sejahtera tetap bagi Anda wahai Nabi. Kita tidak merasakan hadir Nabi di depan. Gila sehat, Pak. Ah, berarti salat kita teh gela lamun teu kitu teh gitu. Gelo kan deh. Jadi ulah salat gelo gitu. Salat crazy gitu. Maka mari kita mulai belajar terus-menerus ke depannya untuk mengaktifkan rasa. Dalam hal ini mulai dengan robitoh kepada guru agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibal hazrat Syekh al-Mukarram Sayyidi Syekh Mursyid Syekh Arifillah Syekh Ahmad Sahib Fatayul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Anna zikra min azamil umuril fadail wa afdal qurbat wa usil wasail. Qala Allah ta'ala wala zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Yang terhormat Ketua ADTKN Pondok Pesantren Suralaya Kota Bekasi, Bapak Atis beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua ADTKN Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Haji Nang Danu beserta jajaran pengurusnya. Pimpinan Masjid Miftah Darussalam, Pak Ustadz Aja beserta keluarga, para asatiz di lingkungan LDTKN Pondok Pesantren Suralaya Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, wabil khusus Pak Ustadz Atin beserta Pak Ustadz yang saya lupa lagi namanya, Pak Ustadz Musin, Pak Ustadz Arma, Ustadz Hilman, Ustadz Ajis dan sebagainya, sepuh manakib, imam khotaman dan semua tokoh ikhwan di lingkungan TKN Pondok Pesantren Suralaya, termasuk juga Pak Haji Ahmad yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanca kita dalam kitab Miftahus Sudur saat ini di pasal 4 tentang kewajiban mengetahui sanad di dalam bertoriko.
Ini cukup panjang. Kemarin kita sudah bersama-sama bertabaruk tentang prinsip atau asas thariqah Qadiriyah yang 5. Maka sekarang selanjutnya pengesabah mengutip tulisan Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Katanya, wa iyyaka an taqula thariqus sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnah. Kamu harus takut, artinya hati-hati jangan sampai mengatakan bahwa thariqah sufiyah itu tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Ini merupakan fenomena yang sudah lama, Pak. Abdul Wahab Asy'arani kurang lebih di abad 14 Masehi. Memang sejak awal tasawuf sudah memiliki gempuran fitnah dan lain sebagainya, sehingga banyak yang mengatakan tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Jadi umat Islam berhadapan dengan para sufi nyaris seperti yang tidak kenal dengan ajaran Islam itu sendiri. Sementara di para sufi, ini menurut Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam Bustanul Quran, para sufi itu yang namanya Quran dan hadis itu bukan dihafal, bukan hanya diingat, tetapi dirasakan, diresapi, dihayati. Oleh karena penghayatan ini akhirnya menjadi terrefleksi itu menjadi sebuah akhlak yang memancar di dalam jiwa. Sementara umat pada umumnya mengenal Islam hanya melalui ayatnya saja, hanya tekstualnya saja, hanya formalitasnya saja, atau kulitnya saja, tidak tahu dalamnya. Para sufi masuk sampai ke dalam. Mereka dalam menyelami Al-Quran seperti menyelami kedalaman samudra. Jika manusia menyelam ke kedalaman samudra, maka di bawah mereka banyak menemukan perbendaharaan. Ada kerang, di dalamnya ada mutiara, ada agar-agar. Ikan juga semakin ke dalam kan semakin besar. Ada rumput laut dan lain sebagainya dari 1001 harta benda yang ada di dalam lautan. Sementara penonton yang ada di pantai hanya melihat airnya saja, satungtung deuleu teh cai we hungkul gitu. Indahnya lautan biru membentang sejauh mata memandang, biru we nu kacirina teh. Padahal ngangkun bayangan semua warna biru. Nah, dia dapat informasi indahnya lautan dari orang-orang yang banyak omong. Biasanya orang-orang yang banyak omong ini adalah tong kosong. Seperti tong yang kosong. Karena kosong dipukul bunyinya nyaring. Orang-orang yang banyak omong biasanya isinya tidak ada. Kalau isinya tidak ada berarti pengalamannya sedikit. Dia cuma menyelam 2-3 meter, paling dalam 10 meter. Laporan ke orang di pantai, ada apa di laut? Ada mutiara? Kagak ada. Ada juga ikan nih banyak. Nah, ya dia gak akan dapat mutiara. Toh menyelamnya juga cuma 10 meter. Yang didapat hanyalah ikan yang ada di sekitar 10 meter itu. Sementara yang benar-benar menyelam ke bawah, dia tahu banget apa yang ada di bawah. Dia ambil, tentu saja karena ini sangat dalam dan sangat berharga, dia hati-hati terhadap sesuatu yang berharga. Jangan sampai nilainya menjadi murah, maka dia jaga. Tidak akan dibicarakan. Seorang ahli ilmu
Sedalam apapun dia bicara, dia tidak akan membicarakan sesuatu yang paling rahasianya. Kalau dia ahli ilmu. Kalau ternyata dia merasa sudah membicarakan semuanya, bukan ahli ilmu. Kenapa? Seseorang tahu mana yang pantas dibicarakan, mana yang jangan, mana yang harus ditahan. Karena dia tahu ketika itu dibicarakan, bukan manfaat yang akan didapat, tetapi justru musibah yang akan menjadi masalah. Membicarakan seorang mursyid kamil mukamil seharusnya tidak boleh, tetapi dibicarakan. Korban kan sekarang buktinya banyak yang celaka akibat mendengar konsep atau istilah mursyid kamil mukamil dengan berbagai tandanya. Banyak yang celaka. Celakanya mengaku atau melihat atau meyakini sesuatu yang bukan seharusnya. Nah, oleh karena itu para sufi kebanyakannya jarang bicara. Ada yang mendebat paduli teuing, siarek percaya rek henteu aing geus nepi. Kapan gitu nya? Lah naon urusanana ente percaya henteu aing mau rugi. Betul gak? Apa urusannya? Ente rek nyalahkeun jeung henteu ka urang, aing geus papanggih jeung nu bogana. Apa masalahnya? Saya seseorang yang dekat dengan presiden. Ustaz Himan kagak percaya, nah urusan anak. Ente percaya jeung teu percaya tidak mempengaruhi kedekatan saya dengan presiden. Malah saya ribet mengikuti omongan ente. Lupakan. Nikmati we saya dekat dengan presiden. Kalau misalnya dengan obrolan ente saya menjadi jauh dengan presiden, itu baru merugikan. Ini tidak. Dia sudah indah dengan cahaya cintanya. Sebagaimana seseorang yang sudah jatuh cinta terhadap pasangannya, rek naon batur ngomong moal didenge. Sia teh ulah kadinya atuh euy. Da kieu masalahna. Nu sajen we ku aing didukung saja. Moal didenge. Nah, bucin, Pak. Sudah bucin. Betul gak? Nah, dengan kacamata cinta kita ini kita bisa memahami cinta yang itu. Orang kita saja dicareku kolot baheula keur ngora bobogohan embung. Kalah ngambek ka kolot teh, kalah keheul ka kolot teh. Emoh we. Nah, geus bucin, Pak. Goreng ge jadi halus. Itu. Nikmat we, cek batur hideung halus we. Cinta itu membuat cantik, membuat indah. Hideung lestrang pesek hirup deui. Cek ahli cinta nama cek nu bika cinta is teu menang gitu ngomong sembarangan ngamuk tah Pak. Itu. Tapi terlepas kali itu naik ngamuk kayak henteu, dia tidak akan melepaskan itu. Itulah para sufi. Dia sudah terpaut kolbunya dengan Allah, sudah terpaut jiwanya dengan Allah. Dianggap anjing menggonggong, melanggar syariat. Dianggap anjing membongkok. Oh, kieu melanggar syariat dan sebagainya. Aing geus kadi itu sia maka rek di dieu. Kan kitu cek bahasa takaburna mah. Begitulah para sufi. Kenapa mereka jarang memperdebatkan masalah itu? Lagi pula memang oleh syariat kan dilarang, Pak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Metode dakwah yang ketiga dalam Al-Nahl ayat 125, silakan bermujadalah, berdebat. Tetapi di situ ada korena billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Orang salah memahami. Disebut dengan cara baik itu hanya berbicara tentang metode. Akhirnya dipelajarilah ilmu munazarahnya. Cabang ilmu mantek dipelajarilah ilmu-ilmu retorikanya dan lain sebagainya supaya baik mujadalah kita. Padahal yang dimaksud baik itu tidak hanya nilai itunya. Itu bukan baik tapi benar. Mantek atau logika itu bukan untuk menghasilkan nilai baik, tetapi untuk menghasilkan nilai benar. Beda kan? Baik dengan benar kan? Maka bahasa Indonesia gunakanlah dengan baik dan benar gitu. Baik, benar itu menurut kaidah, ya. Benar itu ada kaidahnya, ada SOP-nya, ada standarnya. Ilmu. Kalau baik standarnya bukan ilmu itu. Baik itu standarnya moral. Nilai ini.
Al-Quran silakan bermujadalah, berdebat billatihi ahsan, dengan cara yang paling baik, menggunakan kalimatnya af'al tafdil, kata orang Irisma superlatif, dengan cara yang paling baik, bukan cara yang benar, tapi yang paling baik dikedepankannya. Artinya diskusi, debat, tetapi sambil tersenyum, tidak ada emosi, Pak. Tapi faktanya emosi. Nah ini kan yang berbahaya. Itu sehingga dilarang. Makanya ilmu mantik dulu oleh para imam ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena memang akhirnya berujung kepada emosi. Tapi kalau kita memperhatikan dan merasakan dalam dunia kita, dalam dunia thariqah, sehebat apapun debat, santai, Pak. Bari ngopi, bari seuri, karena sudah terikat kalbunya dengan rasa cinta. Tidak keren-keren, bukan cinta pada Allah, cinta pada guru. Begitu ya. Nah, kesininya muncullah para sufi yang tadinya ahli debat, para sufi yang tadinya ahli berbantah-bantahan. Setelah mendalami tasawuf, baru dia bicara, "Oi, geuning ternyata loba dalil Quran hadis nu nguatan Al-Quran, nu nguatan tasawuf teh, nu menguatkan talqin." Awalnya dulunya dianggap tidak ada, padahal bukan tidak ada, para sufinya tidak bicara. Kenapa? Ngapain sih bicara? Ini tujuannya hanya perdebatan, bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kemenangan. Inilah perdebatan, Pak. Kalau perdebatan tersebut orang-orang mau mencari kemenangan, tolong dilayanan, Pak. Biarkan saja. Karena meskipun kita sudah mengeluarkan dalil, dia mau menyadari hayang tuluy ngadebat neangan kekurangan jeung kesalahan. Ya mencari kemenangan. Kuduna dijawabna ku dalilut, dalilna ku gelut gitu kemenangan. Kalau mencari kebenaran baru. Nah, dulu hadis tentang talqin zikir ya, Sayyidina Ali yang ditalqin oleh Nabi itu ramai orang-orang, para ulama itu ramai mempermasalahkan itu. Sampai kemudian muncullah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa sanad hadis tersebut Imam Hasan al-Bisri itu adalah benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Yang bicaranya Ibnu Hajar, titelnya Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin ulama hadis di abad itu. Teu kagok, Pak. Rek kumaha yang ngalawana. Sok. Teu percaya ieu Amirul Mukminin, musnid dunya. Sekarang musnid dunya itu ada di Mesir, Pak. Kalau gak salah beliau ini mursyid thariqah Syadziliyah. Musnid dunya itu semua ahli hadis pasti merujuk ke sana. Minimal 100.000 hadis ini. Minimal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apal kan? Bukan teksnya saja yang dia hafalnya, yang di luar kepalanya, tetapi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Bukan satu jalur, Pak. Kalau hadis itu ada 10 jalur, dia hafal 10 jalur. Termasuk di dalamnya kalau di situ ada yang dhaif, dia tahu. Termasuk alasan dhaifnya apa? Dia tahu. Ini mesti dunia apa? Nah, Ibnu Hajar itu seperti itu. Baru dia mengatakan itu, maka ulama yang tidak percaya terhadap tasawuf paling tidak berhenti bicara. Maka oleh karena itu Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, nih, supaya tahu kita, Imam Abdul Wahab Asy-Syarani ini ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli sholawat, ahli, Pak. Thariqahnya itu ada 7. Salah satunya thariqah sholawat. Silsilahnya nyambung kepada Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Penting silsilah darahnya juga, Pak. Kenapa? Karena para pembesar muslim yang benar-benar menjadi pembesar muslim tidak akan keluar darahnya dari yang 7. Sahabat 4, Nabi
5 nih. Nabi sahabat 4 jadi 5. Tambah Zubair bin Awam. Satu lagi kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Dari yang 7. Itu pasti yang namanya ulama-ulama besar dunia itu gak akan keluar dari darah yang itu. Percaya buktikan pas sorangan. Gak capek sih Dan itu pasti punya selalu mendominasi Pak, ulama-ulama seperti itu. Dimanapun kakinya berpijak selalu mendominasi. Artinya mendominasi itu pengaruhnya besar. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang suka ilmunya meskipun sedikit, pasti banyak yang mengamalkannya. Darah di sana mengalir. Nah, Imam Abu Wahab As-Saruni keturunan dari darahnya dari Abu Bakar As-Siddiq dan beliau ahli dalam segala hal. Nah, dari hasil perjalanannya, pendalamannya, termasuk hasil mengamalkannya, sehingga penuh keyakinan, maka boleh menegaskan, awas hati-hati, jangan sekali-kali kalian mengatakan kalau thariqah sufiyah itu tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Nah, maka ulah gitu, sabab lamun jaya jalma, kalau ada orang yang mengatakan bahwa thariqah sufiyah keluar dari Quran hadis atau tidak ada dasarnya dari Quran hadis, fa innahu kufrun, dia menjadi kufur. Kenapa? Karena pada hakikat, pada faktanya ulama sufiyah itu adalah para pengamal Quran dan hadis. Lihat Pak, hidupnya sebuah amalan di dalam Islam oleh sufi Pak. Coba urin apa yang terkena di Indonesia pada sholat? Subhanallah, alhamdulillah. Siapa itu yang menghidupkan? Para sufi. Yang membawa ke Indonesia mana? Wali Songo, Syekh Fahmi Jaha. Abi mah teu bertoriko, nu biasa we subhanallah. On eta teh toriko ngan sia we teh apal cenah kitu. Keula ingat nyebutkeun tidak bertoriko sia. Padahal eta teh toriko ngan teu apal tah itu mah ke ilmuna teh gitu. Gitu. Eta kira para bukan, apakah itu bukan toriko? Sim kuring oge ngamalkeun, katalar tapi ka ayeuna ada tipe budak dilatih gitu. Astagfirullahalazim li walidayya wali masa wali muallimina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. 3 kali katanya. Ke kelas genap SD terakhir teh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nepi ka beres 3 kali. Karituna Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas wa minka salam terus. Karituna ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda. Itu keur budak mah ingat kana rodaan. Wala yanfa'ul jadi minka jad apatiha. Kesananya berbeda, macam-macam. Di saya, di kami yang dipakai dari sana dari situ itu tidak ke ayat kursi, tapi ke syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qisilaya. La ilaha illallah azizul hakim. Inna dina indallahil qulillahumma terus tulijul laila fil hisab kan itu. Ilahi rabbi anta wa ana subhanallah. Banallah kan keur budak begitu Pak. 33 eta teh. Alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 dar we dikir ka dituna. Ternyata pada itu teh amaliyah thariqah. Thariqahnya Baghdadiyah. Dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, tetap semua terhubung ke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hanya kemudian kami pun tidak menggunakan itu kesininya. Kenapa? Karena petunjuk dari mursyid sebelumnya melalui wakil takin ketika itu di Galunggung harus melanjutkan ke Suryalaya. Sekarang paham, itu ternyata mursyidnya sudah fatrah di kami. Nggak tahu dari yang lain. Di arah kami sudah tidak ada mursyidnya. Maka berbeda. Jadi pada dasarnya, pada intinya thariqah itu adalah guru itu sendiri, Pak. Tidak bisa disebutkan ini thariqah atau jalan menuju kepada Allah, tetapi gurunya tidak ada. Ini sudah jauh patrahnya, Pak. Kalau dari Abah kan belum bisa disebut patrah, karena masih ada wakil talqin.
Kalau itu jauh gitu, sudah agak jauh. Memang yang mentalkin masih ada, tetapi beliau diperintahkan untuk berhenti memberikan talqin, lanjutkan ke Suryalaya. Dan pada akhirnya beda rasa. Oh beda ya ngamalkeun. Nah, mun baca subhanallah, 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 mari kieu gitu tah kan. Udah kerasa ku urang sare apa lain ku baturnya, Pak. Itu subhanallah. Anu bari nyarane genengkangnya gitu. Maaf, bukan menyepelekan wiridnya, bukan. Tapi saya ingin menunjukkan itulah sebuah wirid yang kehilangan nilai. Itulah sebuah amaliyah yang sudah tidak ada cahaya, Pak. Bukankah amaliyah itu akan harus merubah sikap? Nah, ini kenapa enggak merubah? Apakah benar wirid sabi kieu? Ya, jadi luncur pisan. Subhanallah, subhanallah. Teuing di dia gambar kieu wiridan teh. Bari nyarane teh anu ngunyar ka dinding kieu. Itu ajengan ngahina nya, saya ngahina apa kana ngawirid seperti kitu gitu. Tidak ngahina kana wiridna, tapi nu ngawirid kawas kitu, teu boga adab. Nah, setelah diresapi, diselidiki, oh ini kehilangan nur nubuahnya, cahaya kenabiannya. Karena sudah fatrah dari gurunya. Dan oleh karena memang yang menjadi kunci sebenarnya sebuah perjalanan menuju Allah itu adalah guru, Pak. Bukan amalan, guru. Guru. Wah, jangan menganggap diri kita sukses dalam berdoa dan sebagainya oleh karena asma. Hizbul Yaman, Hizbul Jausan, Hizbul Azam, Hizbul Nasr, Hizbul Bahri, Hizbul Barri, Hizbul Nawawi, Hizbul Akbar, Hizbul Latif, Hizbul Bayumi, Hizbul Ja'far Shadiq, ilmu lainna Pancasodat, lain ku ilmu eta, Pak. Yang menjadi sukses apa? Guruna lah. Sok kalau kumaha oge. Sok teangan amal gampang saya hiji zaman Google ge aya, hiji nasi aya di Google, pekurinkeun dijamin mun teu gelo. Dina teu gelo lagi moal aya efekna naon? Moal efek naon? Nah, tidak ada guru yang mengijazah yang membawa nur nubuah. Oh, Kang, saya punya gurunya. Nah, terus tapi nggak ada apa-apa. Mungkin gurunya beda jalurna. Ini berbeda, Pak. Jadi penting yang menjadi kata kunci utama itu adalah guru. Dalam dunia kultivasi itu dunia kanuragan. Saya fokus di dunia itu kurang lebih 10-15 tahun, Pak. Jadi ada sebuah tingkatannya. Katakanlah misalkan ini tingkatan hijib saja, ada tingkatan sapi. Ada orang berhadapan, ini tingkatan sapi, ini tingkatan hijib. Hijibnya pun cuma satu, hijib nasr. Berhadapan, begitu cekur. Nah, anu eleh iya anu gunakeun sapi. Ketika ditanya sapi naon mana? 5 cenah sapi teh geus. Kapan saya mah cuma hijib nasr, nah make eleh. Orang mana? Sisilah guruna ningali. Oh. Sisilah, Pak, berbeda. Coba ini cuma hijib nasr, Pak. Disebut cuma karena dibandingkan dengan sapi yang tadi, Pak. Sapi ini sampai sapi Yaman, sapi muluk, sapi geni, sapi angin, sapi basmah, sapi Yaman. Ini sudah bagus 5 itu sudah bagus. Jangankan 5 satu aja sapi Yaman. Wah, sudah luar biasa itu. Melawan hizib nasr. Sapi Yaman itu namanya Hirzul. Ya, ini produk Nabi, Pak. Kalau namanya Hirzul itu produk Nabi, Hirzul Jausan. Kalau Hizbun, nah ini produk para aulia. Hizbun Nasr, produk Syekh Abu Hasan Asyadili, imam pir atau pendiri Thariqah Sadiliyah. Beliau mengamanatkan ke Abul Abbas Amursi dalam kitab Lataiful Minan, bejakeun ka para ikhwan, amalkeun Hizib Nasr, kaula tanggung jawab dunia akhirat. Apa gitu, Pak? Dor, nah ieu make eleh gitu. Ternyata sisilah, Pak. Jadi pentingnya sisa di situ. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita telah dipertemukan dengan guru mursyid dalam hal ini para sahabat Anom yang memang sudah jelas silsilahnya. Ternyata silsilahnya bukan hanya jelas tetapi masih dekat dengan Rasulullah. Kita nomor 35, Pak. Ya, dari Rasulullah nomor 35. Itu 37. Kurangi 3 itu Rasulullah, Jibril malah ikat. Allah, Jibril, Rasulullah.
hitungan pertamanya berarti di Sayyidina Ali kan? Ya, generasi pertamanya. Berarti 37 kurangi 3. Abah itu 34. Berarti kan 35, Pak. Baru setengahnya. Kenapa dikatakan baru setengahnya? Ulama mengatakan yang dimaksud berbahagia tuba liman ro'ani itu sampai 70 G. 70 generasi. Kita baru 35. Dan insya Allah bagian daripada silsilah yang termasuk kelompok silsilah dekat. Yang lainnya rata-rata 39 ke atas. Ini bersyukur. Nah, begitulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Awas hati-hati. Yang mengatakan thariqah sufiyah tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis, dia telah kufur. Artinya dia tidak mau percaya kepada Quran hadis, bahwa begitulah akhlak sufi itu adalah akhlak Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Fa innaha, karena sesungguhnya thariqah sufiyah itu kulluha, kalimatnya dengan tegas, Pak. Semuanya akhlakun Muhammadiyatun, akhlak Nabi Muhammad. Wasiratun Ahmadiyah, dan perjalanan kemuhammadan. Jadi apa yang dilakukan oleh para sufi itu adalah akhlak Nabi dan sirah Nabi. Kholwat 40 hari dari mana? Nggak ada asal usulnya dari Nabi katanya. Ternyata para sufi cerdas. Kata siapa tidak ada asal usul dari Nabi? Bukankah Nabi itu bertahanus, beruzlah di Gua Hira? Ya, Nabi emang 40 hari di Gua Hira cuma 3 hari. Ya 3 hari itu karena memperhatikan itu yang 3 hari. Kalau dijumlahkan semuanya itu 40 hari. Wah, ini yang meneliti dalam kitab Awariful Ma'arif. Siapa ini lupa lagi pengarangnya. Dalam kitab Awariful Ma'arif. Jadi ternyata kholwat Nabi uzlah ya. Nabi ke Gua Hira itu 40 hari dijumlahkan, diakumulasi. Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhan disuruh puasa 30 hari kemudian ditambah 10 hari. Jadi 40 hari. Ternyata ada hadis Nabi, man akhlasa qalbahu arba'ina sobahan tafajjarat yanabi'ul ulum min qalbihi ila aklihi. Barang siapa orang yang membersihkan kolbunya selama 40 pagi, artinya 40 hari, tafajjarat, akan memancar yanabi'ul hikmah, cahaya hikmah, akan memancar pancuran hikmah min qalbihi, tina kolbu, karena akal. Hadis sahih. Nah, kata Syekh Abdul Wahab begitu. Awas hati-hati, karena semua akhlaknya adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat wasirah Muhammadiyah dan perjalanan Rasul. Pangersa abah lihat dalam menghormat tamu. Dulu Kiai Ali sebelum jadi kiai, dia mau tobat karena dosanya banyak. Wah, saya mau terus-terusan tinggal di Suryalaya. Tetapi ternyata setelah 3 hari oleh Abah disuruh pulang. Dia menolak untuk pulang karena merasa diri belum bersih. Abah sampai melotot katanya, pulang kamu. Pulang. Satu waktu ada Iwan yang mau nyepi di Suryalaya, saya sampaikan ke Kersana Kang Haji. Ada Iwan Kang yang mau nyepi di sini bagaimana? Oh karisok. Di masjid we sarena. Karena gerak nyepi ameh gampang amaliah tinggal mandi dahar tinggal ke dapur waktu dahar isu lohor sore ngan 3 poe cep lamun rek leuwih ti 3 poe jamaahna sinaneangan kosan sorangan dahar sorangan itu. Nah Kang make 3 dinten ti abahna geus 3 poe itu. Oh ti abahna 3 poe abi balik ka imah langsung muka kitab hadis bab diapah bab tamu pasti aya ditinggali teh aya apa tamu selama 3 hari dia sebagai tamu. Lebih dari 3 hari anggap pribumi. Tuh akhlak Muhammadiyah. Oh nya ieu akhlak Kangjeng Nabi. Dulu saya kalau takbiran ya ada yang nyengut petasan Pak diudag kurang kemana ge. Nu nyengut petasan deket masjid digerowokeun dina sapeker diudag.
ganggu aing cek teh. Aing ka Surya walah petasan. Itu yang namanya Cep Daus putra Abah yang bontot sampai 15 juta Pak saya petasan. Jadi pada maghrib teh minimal setengah jam. Subarang kata kalau di luhur masjid disebut oge. Setengah jam minimal. Duka sampai saja. Poho deui eta. Ditontonan ku ahlul bait tihana para ikhwan nu aya di dinya. Tapi disiplin. Beres. Engke seungeut-seungeut deui jam 12 meledak deui gitu. Ngan disiplin. Ku Abah teh dicarek cenah. Itu. Penasaran kalau dikatakan oleh para wakil takin dan para mubalik akhlak Abah ada akhlak Rasulullah berarti ieu kudu aya ieu teh dituna. Saab salila ieu urang sok nyarek saking dibukaan bari lila apa kapenak ternyata anu laporan ka Rasulullah. Gusti cenah eta tah barudak di ditu ari ke malam takbir teh manis sagala ditakolan gara raneng cenah. Cek Rasul keun bae suka bunga satahun sakali. Tuh, ku Rasul lagi tuh dicarek goreng. Itu. Ah, ada budaya Cina. Nah, ada orang mantu nyebutin budaya Cina lain eta mah. Ya. Betul gak, Pak? Kalau budaya-budayaan mah urang kita apa? Itu budaya haji teh benar budaya muslim atau budaya Hindu Buddha? Itu dasar gua. Ya, Pak. Tah. Ieu dina pada hayang ngabuktikeun da cek para imam akhlak sufi itu akhlak para nabi. Nah, ya. Saya berarti sudah berapa tahun di Surya dari 2008 15 tahunan kurang lebih. Ternyata apa yang dilakukan meskipun pangarsa Abah tidak menyampaikan itu Quran dan hadisnya, ternyata semua ada di dalam Quran dan hadisnya. Maka kesininya saya lebih meyakinkan diri. Inilah yang dimaksud oleh Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Laksanakan kalian seharusnya melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin. Siapa Pak khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Ada yang menambahkan dengan Sayyid Hasan. Kalau dalam kacamata politik dan agama memang hanya beliau khulafaur rasyidin itu. Para pengganti Rasul yang mendapatkan petunjuk dan mampu memberi petunjuk. Nah, setelah Sayyid Hasan, pemerintahan dengan keagamaan dipegang secara terpisah. Pemerintah oleh Muawiyah, urusan agama dipegang oleh Ahlul Bait. Maka khulafaur rasyidin yang terkenal cuma itu. Tetapi kalau hadis itu hanya berlaku untuk mereka sampai masa itu, berarti itu hadis tidak berlaku sampai sekarang. Dan itu tidak mungkin. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah berlaku sampai akhir zaman. Maka itu berarti penafsiran kita jangan sampai berhenti di sana. Khulafaur rasyidin saat dikatakan di sana yang terkenal sampai Sayyidina Ali atau sampai Sayyid Hasan itu karena penafsiran dalam agama dan negara. Agama dipegang oleh mereka, negara juga dipegang oleh mereka. Pasca Sayyid Hasan, pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, keturunannya 92 tahun. Setelah itu naiklah keturunan Ibnu Abbas. Ya, 500 tahun sampai 1258. Setelah itu naiklah mulai orang-orang Turki dari sana. Berdirilah Kesultanan Turki sampai 1924, 900 tahun kurang lebih. Nah, ini khusus keagamaannya berpisah. Maka berarti Ar-Rasyidin masih terus. Ar-Rasyidin itu Rosada, Yarsudu, Swasi Mujarad, bab 1. Isim fa'ilnya Ar-Rasyid atau Rasyidun. Rosada, Yarsudu, Rosdan, Omar Sadar Fahuwa Rasyidun. Coba diaplikasikan atau dipindahkan ke Swasi Masjid warna awal bab 1, tambahan hamzah di awalnya. Arsada yursidu irsadan wa mursadan fahuwa mursidun. Isim fa'il juga jadi mursidun. Maka khulafaur rasyidin itu adalah para mursid yang menjadi pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya adalah
Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Inilah. Makanya di sini disebutkan ya, al ulama warasatul anbiya bi asanida solihatin. Ulama itu pewaris para nabi dengan catatan sanadnya benar. Kumaha ya teh nyebutkeun pewaris nabi ari sanad teu boga lieur pan. Turunan panang nya 5 waris. Oh saya bagian asowahnya. Saha ente tatangan. Teu nyambung atuh. Erek mental warisan ditanya sebagai apa? Tatangan teu nyambung. Disebut ngakuna pare pewaris nabi teh ulama. Silsilahna mana ya ka nabina? Silsilah ka nabina oge. Mau bisa disebut pewaris, Pak. Sebagaimana warisan dalam hukum faraid ya, ada nasab darah, maka warisan di sini sebagai pewaris nabi ada ulama harus punya nasab ilmu. Duh aing asa bener baheula ya jadi ajengan teh, ayeuna masa ragu ieu teh boga silsilah mah. Nu diwariskeun anak eta. Nah, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir dalam Sirrul Asrarnya, yang namanya para aulia Allah ini, mereka itu posisi warisan dari Rasulnya itu laksana anak laki-laki dalam hukum faraid. Bagiannya besar kecil, Pak? Besar. Dia mendapatkan warisannya 3/3. Artinya ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Karena pokok ajaran agamanya Islam, iman, ihsan. Nah, kalau kita baru memahami dan bangga dengan fikih saja, terus teboga silsilah Nabi ka Rasulullah, jangan berani mengklaim sebagai pewaris Nabi. Oh ada silsilahnya nih dari fikih sampai ke Nabi. Oh berarti ya itu apa pewarisnya Dawil Arham lah gitu. 1/3 kan dapat nah. Ya baru fikih saja. Oh sudah dengan ilmunya sanadnya ada 2/3. Oh tasawufnya juga ada, sanadnya ada dan sanadnya semua sahih. Guru-gurunya yang di dalam sanad itu benar ditunjuk oleh gurunya sampai ke Rasulullah. Inilah baru kal ibni, seperti anak laki-laki dalam hukum waris. Ikhwani rahimakumullah, kembali ke atas. Ini bahasan sebetulnya jadi loncat ke depan. Nah, maka yakinlah bahwa thariqah sufiyah itu dan sikap para sufi itu adalah akhlak Nabi dan cermin dari perjalanan sejarah Nabi. Wasunan ilahiyah, dan kebiasaannya itu adalah kebiasaan atau tradisi atau memiliki karakter ilahiyah. Mana karakter ilahiyah? Ini harus dipahami, Pak. Jangan sampai oleh karena figur pangersabah yang begitu lembut, kita bertemu dengan seorang sufi galak, lain mursyid itu mah galak, nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena semua memiliki karakter. Ya. Ada yang didominasi oleh Rahman Rahimnya Allah, begitu. Ada yang didominasi oleh Qahariyahnya, namun Qahariyahnya cenderung galak dan tegas. Kita mengenal kan Syekh Khalil, galak, tegas. Bahkan Abah Sepuh juga seperti itu. Ada yang dengan jalaliyahnya didominasi sifatnya, ada yang dengan jamaliyahnya, ada yang dengan mulkiyahnya. Jadi sufi menjadi pembesar gitu. Lamun di Nabi mah Nabi Sulaiman menjadi raja. Jadi semuanya memiliki sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di lingkungan Islam sifat-sifat itu meresap ke Nabi, ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Utsman. Wah, galak ieu mah ajengan teh. Sayyidina Umar. Biasa gitu kan. Aya karakter Sayyidina Utsman. Galak tapi bener gitu maksudnya.
Ai galak salah malahin, Pak. Oh, ieu mah ahli tukang dagang ye cenah ajengan teh. Bari bener dagangna teh gitu, Pak. Sesuai syariat. Untuk sakacamprung sabulang betor, memperhatikan hukum-hukum syariat. Oh, karakter Sina Usman. Dan dia pemalu. Sina Usman kan pemalu, Pak. Oh, ieu mah ahli ketatanegaraan, kebangsawanan. Berarti karakter Sina Abu Bakar. Oh, ieu mah ahli ilmu bener ya, karakter Sina Ali. Ada semua, Pak, sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat tersebut dimunculkan atau ditajalikan kepada para sahabat. Ikhwani rahimakumullah. Suma'lam anna riyadati la tufidu wala taqrabul abdu ila Allah taala ma lam takun ala muwafaqatis syariah wa mutaba'atis sunnah. Selanjutnya ketahuilah bahwa semua riyadhah, ya, latihan jiwa, wirid, puasa dan lain sebagainya, semuanya tidak memiliki faedah dan tidak akan mendekatkan si hamba kepada Allah selama riyadhah tersebut tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Azkiyah disebutkan izla dalila ila tariqi ilal ilah illa bimutaba'ati Rasulul Mukmilah. Tidak ada dalil yang akan menjadi petunjuk membawa kepada Allah kecuali hanya satu, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah tidak ada, berarti tidak bisa mengikuti Rasulullah. Ulah sok berhayal, Pak. Mengikuti sunnah. Nempo Rasulullah itu pagi. Itu berhayal. Kalau saya mau mengikuti kepribadian Pak Karno, kira-kira saya harus mencarinya kemana, Pak? Cukup dengan buku? Tidak. Minimal saya harus bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Bung Karno. Begitu kan? Gimana nih Pak Karno cara makannya? Gimana Pak Karno cara bermusyawarahnya? Bagaimana Pak Karno cara menyelesaikan masalahnya? Bagaimana Pak Karno cara merayu perempuannya supaya sukses? Saya ingin kayak Pak Karno, seorang penguasa tetapi juga menjadi dewa cinta. Itu orang bertempur perang BBAK dan lain sebagainya, dia hanya dengan cinta berdiplomasi ke Jepang. Selesai, tanda tangan, Indonesia merdeka. Luar biasa, kan? Maka satu-satunya yang paling penting, jangan menghabiskan dengan membaca buku sejarahnya. Carilah orang yang pernah bertemu dengan figur beliau. Oh, sudah meninggal, ternyata orang yang bertemu dengan figur beliau ada gak? Yang bisa yang pernah bertemu dengan figur beliau itu namanya Hilman. Ada gak yang orang yang pernah bertemu dengan Hilman dan dia belajar tentang Bung Karno? Ada. Nah, ke situ kan. Begitu. Begitupun ini. Nabinya sudah tidak ada gak yang pernah bersama Nabi? Ada sahabat, das maot. Ada gak yang pernah bertemu dengan sahabat? Aya geus maot. Nu pernah bertemu jeung tabiin, geus maot. Pernah bertemu. Nah, intinya yang memiliki silsilah dan bertemu langsung dengan beliau yaitu guru. Dan guru ini memiliki citra atau kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini berfungsinya hanya untuk menilai guru, Pak. Kan kita harus yakin yang kita ikuti itu sesuai atau tidak, kan? Nah, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Ini guru sesuai gak? Oh iya betul sesuai. Ternyata ini kayaknya pengangguran sikapnya. Tapi ternyata hadisnya ada. Cara makannya, memberi makan ikhwan, ternyata hadisnya ada. Begitu. Seluruh sikapnya ada. Udah, saya meyakini bahwa beliau ini adalah perwujudan dari Quran dan hadis. Meneguhkan diri, ikut, Pak. Ini yang paling utama. Karena Rasul juga pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh yang dua ini, lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa, Pak?
Quran hadis ini yang viralnya Pak, hadis yang viral. Saya ingin menyampaikan yang satu lagi. Hadis sahih lebih kuat dari yang tadi tetapi kurang viral. Kenapa? Karena takut dikatakan Syiah. Gak apa-apa saya dianggap Syiah karena mengeluarkan hadis ini. Jawabannya kata Nabi, penjelasannya kitab Allah wa itrati amroini. Kitab Allah wa itrata ahli baiti. Yang harus kamu pegang teguh, yang jika mengikuti itu tidak akan tersesat, itulah Quran. Wa itrata ahli baiti, keturunan ahli baitku. Nah, lamun nuturkeun eta moal. Tapi karena hadis ada dua, yang pertama tadi Quran dan hadis, yang ini Quran dan ahlul bait. Berarti tiga apa yang harus dicari oleh kita itu? Quran, hadis, dan ahlul. Tiga. Dan ini mempermudah Pak. Quran, hadis sebagai hukum untuk menilai, itrah ahlul bait sebagai figur. Allah selalu memberikan figur kepada kaum Quraisy waktu itu, kepada para sahabat waktu itu. Nih, kamu harus berakhlak Quran. Tetapi kamu tidak akan mampu berakhlak Quran kalau tidak aku kasih contoh. Nih contohnya Muhammad diberikan. Begitu. Abah sepuh, kamu harus berakhlak tanbih. Kumaha berakhlak tanbih? Ya contohna Bahanom diberi. Gitu diberi figur. Nah, Rasul sudah memberikan patokan. Quran, hadis, ahlul bait. Orang awam nggak bisa membaca Quran hadis, cukuplah ikuti ahlul bait yang mengikuti Quran. Selesai Pak. Jadi cukup kunutur kentah gitu cukup kunutur ken wae teu apa Quran hadis ge. Da lain bagian awam eta Pak. Bagian para ulama. Ulah sieun aya nyebutkeun nah eta mana hadisna? Teu apa? Neraka ngamakeun teu apa? Wah Pak, tidak ada keterangan. Tidak ada. Orang ahli amalia dia tidak apa Quran hadisnya. Untuk apa atau mana tidak ada Pak. Yang paling penting dia beramalnya, dia sholat, dia tahu caranya sholat begitu saja. Tahu takbir begini, lain kio gitu. Dia tahu caranya wudhu, dia tahu caranya sholat. Dan pengetahuannya dari guru yang jelas, udah cukup selesai. Adapun pendalaman bukan kewajiban masing-masing pribadi, itu mah kewajiban kifayah, fardu kifayah. Kalau di sini di daerah Cikiu ini nggak ada yang mengetahui lebih dalam terhadap hal itu, neraka semuanya Pak. Nah, makin neraka. Kalau suatu saat ada yang tersesat, tidak ada tempat untuk bertanya. Maka bersyukurlah di Cikiu ada Miftah dari Salam, tempat berkumpulnya orang untuk mendiskusikan ilmu. Ya, di sebelah sana Pak Atin namanya apa? Ada Al-Maghfirah. Di rawa-rawaan di Warawulubu ada Al-Muqarrabin Pak Atis. Meskipun masih berebutan. Sebetulnya ini tantangan. Nah, jadi harus menguasai fikih dulu dan lain sebagainya. Itu bukan kewajiban kita Pak. Yang penting setiap orang itu, yang wajib bagi setiap orang, dia tahu caranya wudhu. Pak, sudah tahu caranya wudhu? Sudah? Caranya sholat? Caranya puasa? Udah selesai fikihnya. Caranya haji? Nggak tahu? Ya nggak apa-apa. Dan jam? Tidak wajib. Yang wajib itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berkaitan dengan keperluan kita sehari-hari Pak. Ya emang haji setiap hari? Kagak kan? Baru mau haji, barulah belajar. Kan ada upgradingnya. Upgrading hajinya. Manasik. Belum upgrading kan saya istilah upgrading haji. Manasik. Kan ada pembelajaran. Fikih mah menyusul Pak. Selama itu belum terkena hukum wajib pada diri kita, maka ilmunya pun tidak wajib. Hukum fikih itu asas hukumnya dua, taklif dan wad'i.
Taklif tidak akan terpenuhi kalau wad'inya belum memenuhi. Taklif contohnya, yang taklif itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini kan. Sekarang yang wajib, sholat katakan. Tidak bisa ditetapkan hukum wajib ini kalau hukum wad'inya belum selesai, Pak. Hukum wad'i itu hukum ketetapan. Ini ada 5. Syarat, sah, mani, kacegah, batal, fasad, dosa. Ini muslim. Wajib sholat itu dilirik oleh hukum wad'i. Syarat sholat, hiji Islam. Ya, udah muslim. Kedua, balik. Karena umur 8 tahun tuh. Kan tuh wajib sholat. Jadi kan baik budak mata sholat oke. Dan tetap asup surga lamun maut harita teh. Gitu. Oh, geus balik geus 18 tahun. Tapi aya. Naon ngaranna teh? Mukalaf teh. Sampai dakwah Islam. Oh, dia belum tahu tentang Islam. Dileuweung seumur-umurna. Tuh, belum wajib, Pak. Sudah, balik sudah, umur sudah, paham Islam sudah. Naon ya salatna wajibna? Salat naon wae? Harus bersih dari hadas kecil, hadas besar. Oh, harus menghadap kiblat. Dia menghadapnya ke timur. Tidak sah, Pak. Waduhul waktu masuk waktu sholat tuh. Jam 11. Atau sama diterima. Jadi bisa berlaku hukum ini taklid tergantung hukum wad'inya. Sudah terpenuhi atau belum. Ternyata perempuan lagi head. Haram malah sholat. Ya. Mani tercegah, Pak. Hukum kewajiban terhadap perempuan sholat, hukum sholat menjadi tercegah. Jadi karena ini hukum fikih berkaitan dengan badan, pergerakannya terbatas, maka hukumnya juga dibatasi. Dibatasi. Dan ya meskipun itu dibatasi, tetapi untuk orang awam, bahkan untuk orang awam pengetahuannya pun dibatasi. Tidak harus mengetahui secara detail, Pak. Tidak. Yang penting untuk orang awam, dia bisa cukup untuk mengamalkan itu saja. Urusan lebih mendetailnya adalah bagi ahli ilmu. Karena masing-masing oleh Allah diciptakan berbeda. Ya. Otak berbeda, bagian hidupnya berbeda, situasinya berbeda, semuanya berbeda. Nah, maka untuk dan oleh karena itu semuanya harus menyadari status dan posisi perbedaan tersebut. Oh, wajar. Saya tidak paham hal itu. Kenapa? Saya bukan ahli bisnis, saya tidak paham. Gak usah menjadi minder untuk bertanya tentang ilmu bisnisnya ke Pak Haji Ahmad misal. Oh, jelas saya di fikih tidak mendalami, saya mendalami di tauhid. Ternyata usah dihemat mendalami di fikih, tidak usah minder untuk bertanya. Masing-masing orang ada kapasitasnya tersendiri. Ikhwani rahimakumullah. Nah, jadi riyadhah ya, wirid dan atau apapun ibadahnya semuanya tidak akan mampu menyampaikan dia dekat kepada Allah selama tidak sesuai dengan syariat dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Supaya sesuai dengan syariat dan tidak lepas dari Rasulullah, supaya sesuai dengan syariat dia harus tahu ilmunya. Ilmu yang sesuai dengan apa yang ingin digarapnya. Satu. Kedua, supaya sesuai mengikuti sunnah Rasulullah, dia harus punya gurunya. Karena istilah mengikuti itu harus ada yang mimpin, harus ada yang penghubung. Mengikuti Rasulullah, Rasulullahnya di abad 7, kita di abad 20 hiji disebut mengikuti Rasulullah, tapi tidak ada penghubung antara Rasulullah dengan kita. Dari mana kita disebut mengikuti Rasulullah? Pengikut PKI. Ya. Tetapi tidak ada yang menghubungkan antara kita dengan DNID bisa. Ya. Dengan tokoh-tokoh lainnya tidak ada yang menghubungkan. Di mana ini disebut pengikut PKI-nya?
Oh ini mah pengikut Golkar misalkan. Pak Harto, tetapi tidak ada tokoh yang menghubungkan dia dengan Pak Hartonya. Apakah bisa disebut? Tidak bisa. Oh ini Marhaen, tetapi tidak ada yang terhubung dengan Pak Karnonya. Dengan Mbak Mega juga tidak terhubung. Bagaimana disebut Marhaenisme? Oh Marxisme. Ya orang ke si Marxisnya gitu. Wah, Jadi disebut pengikut sesuatu atau pengikut seseorang. Dan jika seseorang itu sudah jauh, harus ada yang menghubungkan antara dia dengan tokoh tersebut. Begitupun disebut pengikut Rasulullah SAW, harus ada penghubung antara dia dengan Rasulullah. Dan penghubung itu adalah guru dan berbagai rantai sanadnya sampai Rasulullah. Karena sudah jauh, jadi disebut rantai sanad. Maka tawasul lagi orang mah geus jauh, panjang tawasulna. Betul? Bener tuh? Panjang. Mun sahabat mah tawasulna cukup untuk Nabi kan. Selesai ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. Cukup Rasul sahabat mah. Tabiin geus teu aya para sahabat, jeung sahabat tawasulna kan. Itbau tabiin jeung para ulama mujtahidin. Imam Syafi'i ditawasulan mulai tah. Pengikutan nomor 4, nomor 5 namahan deui jeung guruna. Nomor 20 namahan deui. Terus gitu. Berjenjang namahan. Eta tawasul teh maksudna mah ngadoakeun guru ila hadratin Nabil Mustafa, teruntuk baginda Nabi kan gitu. Al-Fatihah teruntuk para sahabat Nabi. Al-Fatihah teruntuk imam mujtahid, ahli tafsir, ahli hadis, wa muqallidihim dan para pengikutnya. Wah eta loba doanya. Imam hadis, mufassirin, ya imam mujtahidin, wa muqallidihim dan para pengikutnya. Fiddini wal ulama ir-rasyidin, para ulama yang mendapatkan petunjuk teh khulafaur rasyidin teh. Wal qurra'il mukhlisin, para ahli Quran, tapi tong salah al mukhlisin tah make al mukhlisin. Terus nade wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin. Itu semua apa? Sadunia Islam kakirim doa ku urang ka. Mata krek teu didoakeun, krek teu menang berkah kumaha urang? Da aya janji Nabi di mana orang soleh didoakan kudu hirup doa anu hirupna nepi, maka mahina ngadoakeun deui keur eta manusia. Nah kita bi ana tatolibin tek hadisna poho deui. Pak Aja orang soleh wafat didoakeun ku Ustaz Hilman. Allahumma gfir lahu warhamhu. Nepi alhamdulillah Hilman boga kainget euy. Sok ku akang mah didoakeun sing jembar hirup anjeun. Ngadoa deui, Pak. Nah, gitu. Jadi Pak riadoh apapun ya kalau tidak sesuai dengan Quran, hadis, tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan mendekatkan daripada Allah. Maka banyak Pak. Tentunya kita juga pernah mengalami. Kita pernah mengalami wirid itu, wirid ini. Bagus, membuat kita sakti, membuat kita kebal peluru, membuat kita kebal tidak bedog, bisa debus, jarum tojoskeun, lingis asupkeun, betot ti tukang, durukuskeun aralus Pak. Tapi tinggal deket diri ke Allah kan? Belum tentu. Ya, itu karena dua hal. Satu, kesesuaian dengan syariah. Dua, guru yang membimbing. Padahal wiridnya sama Pak. Ya, wiridnya anti golok sampai ada baca inna a'taina kal kausar 800. Quran Pak. Quran. Tapi nah teu ngapikeun ka Allah kalah takabur. Padahal ayat nage ayat Quran. Oh hiji nu eueuh.
naon? Guru. Yang tidak adanya guru. Quran hadis bener yuk. Alus urang ieu mah ajaran teh. Hade diajar ilmu asror, istighfar, sholawat, la haula. Oh, alus we da tina Quran. Oh, alus we gitu. Teu ningali nu mawa elmuna gitu. Kocoranana atau kerana atau instalasina. Ini harus jadi pegangan, Pak, ya. Riadah apapun sungguh tidak akan berfaedah dan tidak akan memberi kekuatan si hamba mendekat kepada Allah selama tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah berkata, at-turuku kulluha masjudatun ala khalqi ila man iktafa asar Rasulullah SAW. Thariqah itu semuanya tersumbat oleh makhluk. Tersumbatnya berarti katutupnya. Semuanya katutup. Kecuali yang mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya ini, Pak. Kenapa? Karena figur Quran yang dikirim oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang lahir kemudian harus seperti ini. Kalau tidak seperti itu, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Rasulullah kemudian menyampaikan, nih meureun cek bahasa urang bisi kuring geus eueuh, abah geus eueuh. Perhatikan ku anjeun dua ieu, Quran, hadis. Perhatikan untuk aturan hirup anjeun, Quran, hadis. Nu satu lagi Quran dan itroh ahlul bait. Bisi itu bisa sahab Quran hadis hanya sebuah catatan, maka figurnya contohnya tinggal di ahlul bait. Kunaon make ku ahlul bait? Sudah ada janji Allah di Al-Qur'an. Innallaha yuridu ayyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Innallaha yuridu, sesungguhnya Allah menghendaki ayyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan kalian tina najis, tina segala kotoran. Wa yutahhirukum tathira, jeung nyucikeun anjeun sasuci-sucina. Ieu ti Allah ka ahlul bait. Janjina begitu. Dinasku hadis Rasulullah. Uzakirukum, aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. 3 kali kata Rasul. Aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. Allah ayah di ahli bait. Nabi menegaskan, selanjutnya ikuti itroh ahlul bait. Memang tidak semua itroh turunan Rasulullah SAW. Ya, karena bercampur-bercampur tidak semuanya dijamin. Maka untuk menjaga kejaminan kebersihan itu yang harus diikuti dari ahlul bait itu adalah ahlul bait yang melaksanakan Quran dan hadis. Begitu. Nah, selanjutnya setelah itu menjelaskan tentang sanad yang tadi sudah dijelaskan, bahwa warasatul anbiya itu adalah para ulama pewaris Rasul yang memiliki sanad yang sholih. Maka untuk kemudian setelah dijelaskan bahwa tasawuf ini adalah akhlak Nabi, perjalanan Nabi, yang berarti yang melaksanakannya artinya pengamalnya memiliki akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara mengamalkannya harus sesuai dengan Quran dan punya pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut warasatul anbiya. Ini kemudian dikuatkan oleh Nabi, ditegaskan, maka
kalian harus bergaul dengan orang-orang itu. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kamu sebagai orang yang selalu beserta Allah. Kapanpun, dimanapun selalu beserta Allah. Wa illam takun ma'allah, jika tidak bisa seperti itu, jika tidak bisa selalu bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah orang yang dekat beserta orang yang selalu bersama Allah. Sahabat menjeng Nabi, ya, karena keberlangsungan suhbah dengan Rasulullah, akhirnya sahabat pun terangkat. Rasulullah wafat, sahabat naik. Tabi'in mengikuti, bergaul dengan para sahabat. Sahabat tidak ada, selalu menghadirkan ruhani sahabat di dalam jiwanya yang disebut dengan rabithah. Maka muncul cinta, dari cinta muncul kebanggaan, dari kebanggaan muncul rasa ingin meniru. Ku cinta apa? Ingin meniru. Meniru. Wafat sahabat, tabi'in menjadi mandiri. Maka muridnya mengikuti lagi. Begitu terus begitu. Sampai kemudian kita bertemu dengan para sahabat yang memiliki silsilah tersambung dari melihat. Nah, dengan dekatnya kita beserta orang yang selalu beserta Allah, kata Nabi, fa innahu yusiluka ilallah. Maka jika kalian beserta orang-orang yang selalu bersama Allah, dia akan membawa kamu usul pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, dengan rabithah kita dikategorikan sebagai orang yang selalu bersama Guru Agung Pangresa Abah. Dengan bergaul kita dengan para wakil talqin, para ulama murid Pangresa, kita dijadikan sebagai orang yang selalu bersamanya. Sehingga dengan itu tercapai hadis Nabi atau janji Nabi, kita akan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim. Wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma inna fadaina minka ya Allah ya Allah ya Allah anfusana minan nar bisawabi qiraati hazil kalimatul musyarrafah allati hiya la ilaha illallah wa zikri ya Allah fil lataifis sabi wa muraqabatika wa syahadatika wa mahabbatika wa ma'rifatika qadruhuna indaka jasim wa sawu indaka azim fa'atikna minan nar wa salimna minan nar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar wahsyurna fi zumratil ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wassolihin wal 'arifina bika wassiddiqina indaka wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma warhamna bistijabati da'watika wa qabuli amalina wa taysiri umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma warhamna bistijabati da'watika wa qabuli amalina tasir. Allahumma warhamna bistijabati da'watika wa qabuli amalina tasir. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaka biha. Syama syaikhul fatajul arifin bi qadai hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syiratal ladzina. Doa penutup berjamaah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk tanya jawab setelah ditutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.